Salam semuanya, selamat siang. Adik-adik yang terkasih. Halo Mbak Mama. Halo Pak Fama. Salam Tirsa, salam Cynthia. Halo Pak. Cynthia senyumnya semakin merekah. Kasih tahu rahasianya dong, Cynthia. Bapak. Ah? Tidak ada Pak. Masa sih enggak ada? Loh, bukankah kan ada Yesus dalam hatimu? Oh iya, Kamu benar, senyum. Masuk. Nah iya, itu maksud saya. Cynthia. Aduh. Gimana, sehat Cynthia? Sehat Pak. Dido sehat? Sehat. Jadi apa yang naik kelas 1 gabung hari ini kan? Iya Pak. Berapa orang ya? Kalau di grup sih isinya masih belasan sih Pak. Soalnya Belasan. CD juga belum dikirimin datanya juga sih. Oh, berarti lebih dari belasan kan sebenarnya kan? Cukup Iya. banyak ya? Iya Pak. Iya, iya. Shalom Renat. Shalom Kak. Shalom Daniel. Shalom Kalel. Shalom Kak. Teman-teman kalau yang bisa on cam, yuk on cam yuk. Yuk. Mari on cam. Semuanya yuk on cam yuk, karena ini kita sedang ibadah, kita belajar untuk menghormati Tuhan ya. Nggak usah malu.
Kamu diciptakan itu sempurna, ya. Sudah mandi belum mandi tetap kamu layak di hadapan Tuhan kok. Ya kan? Gitu. Ini kakak-kakaknya juga nih ada beberapa yang belum. Ayo kakak-kakaknya kasih contoh yuk. Daniel background-nya keren nih. Pak Fama iya. Iya, aku lagi di ini di Los Angeles. Waduh. Mau cari Sama ini, kita, Pak. cari gorengan. Gorengan tempe nggak ada tadi di Medoho, ya udah langsung aja terbang ke Los Angeles. Lis, kok kamu gelap banget, Lis? Mati lampu kah? Bukan, Pak. Jadi sini pencahayaannya kurang. Oh, Saya tak coba di laptop. Kalau di sini sakit mata, Pak. Kalau di laptop ke ini. iya sih radiasinya ya. Saya aja kalau kasih radiasi itu paling kecil sekali. Sakit mata. Itu Josia dan Leon itu kakak adik ya? Saudara Oke. Shalom buat teman-teman adik-adik kakak yang tadi sudah dibilang ya, yang dari kelas 6 sudah naik ke SMP gitu ya. Kakak ucapin selamat bergabung di Tunas. Nah, hari ini kita mau ibadah nih, kita mau datang sama Tuhan, kita mau persembahin hidup kita sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau doa terlebih dahulu yuk, supaya Tuhan tolong, Tuhan pimpin kehidupan kita. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau begitu baik Tuhan, dalam susah, senang, Engkau ada, Engkau setia menyertai kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang berkati ibadah kami hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah roh-Mu ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Nah, puji Tuhan. Kita mau semangat dulu nih, kita mau puji Tuhan, kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita mau katakan tuh, bersyukurlah ya. Katakan haleluya.
setiamu tetap. Biarlah bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Lagi kita katakan. Puji Tuhan. Aduh, kedengeran suara gitarnya lebih keras ya. Jadi nggak apa-apa tuh. Tuhan tetap beserta kita, Tuhan tetap ada dan setia dalam kehidupan kita. Adik-adik, kita mau siapin hati kita sepenuhnya. Karena apa yang Tuhan telah beri dalam kehidupan kita itu sungguh nggak ternilai ya. Apa yang Tuhan telah beri itu membuat kita itu pulih, membuat kita itu kudus, membuat kita berkenan. Tapi sekarang respon kita, respon hati kita, apa kita mau nih mempersembahkan hidup kita, kita mau ikut panggilan Tuhan, kita mau lebih kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita mau, maka kita perlu Tuhan untuk memenuhi kehidupan kita. Kita mau Tuhan untuk memulihkan hidup kita, sehingga apa? Tuhan dan kita itu menjadi serupa. Kita menjadi serupa dengan kehendak Tuhan. Kita mau katakan nih, pulihkan. Yang belum tahu, kita mau belajar. Yang sudah tahu, kita mau lebih sungguh lagi. Biar hati kita menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu, kekudusan.
seperti hatimu, kudus makanan bagimu. Terus dengan kamu, dengan hatiku sama. Ku mencari ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, berikan hatimu, Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Fama. Ya, oke. Yuk kita berdoa sebelum kita mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih hari ini anak-anak Tuna 123 boleh kembali datang di hadapan Tuhan untuk kami duduk diam, memperhatikan dan fokus untuk mendengarkan suara Tuhan. Ajar kami untuk menghormati Tuhan, ajar kami untuk menghargai hadirat Tuhan, sehingga kami tidak memfokuskan kami dengan hal-hal lain. Selain kami mau duduk diam, memuji, menyembah, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu berkuasa, firman-Mu akan mengubahkan dan memulihkan hidup kami, sehingga hidup kami semakin layak dan semakin kudus di hadapan Tuhan. Om Fama yang menyampaikan firman Tuhan urapi, sehingga apa yang keluar dari mulut, perkataan bibir Om Fama bukan perkataan Om Fama sendiri, tetapi Roh Kudus yang memakai Om Fama untuk memberkati setiap kita yang hadir pada siang hari ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Saya minta semuanya on cam dong. Ayo, kita sedang ibadah nih, bukan sedang Zoom di sekolah ya. Kalau bisa teman-teman, ayo adik-adik semuanya on cam, kita mau belajar menghargai, menghormati Tuhan. Ya, ayo tunjukkan wajahnya, kegantengannya, kecantikannya. Ayo, yang lain tuh belum. Kalel, Netania, Seri, Clemens, Juan, Venuel, siapa lagi nih, Jacob. Ini kalau Bernike Eli ini mamanya ini. Roselyn, Evelina, Samuel, Kenzi, dan yang lainnya. Mana? Ayo. Nah, ayo, buka kameranya. Oke ya, Om Fama tunggu sambil Om Fama akan men-share screen. Ya, Om Fama akan mengambil satu tema hari ini, itu berbicara tentang satu hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya, ya, yaitu berbicara tentang live in holiness. Ada yang tahu artinya? Live in holiness itu artinya apa? Tinggal atau hidup di dalam kekudusan, ya. Oke, sebelum kita membahas ini, kita akan baca dulu dasar firman Tuhannya itu di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Ci Cynthia, ini share screen saya terlihat ya? Aman, Mbak, aman. Aman ya, oke, thank you. Nah, ayo kita baca sama-sama ya. Om Fama akan memimpin pembacaannya, demikian firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Wow, ini firman Tuhannya sangat luar biasa ya adik-adik, teman-teman semua, yang mengingatkan kita bahwa kamu dan saya sebagai anak-anak Tuhan, itu harus hidup di dalam kekudusan. Jadi kita tuh tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan, aku kan masih di dunia Tuhan, aku tuh kan masih apa ya istilahnya sayang banget gitulah kalau aku ninggalin hal-hal dunia, ya ninggalin apa misalnya pergaulan-pergaulan yang enggak, ya atau misalnya ada yang merokok, nanti saya bisa ditinggalin teman-teman Tuhan. Ya udah Tuhan, namanya juga masih di dunia lah, maklumlah Tuhan, kecuali nanti kalau sudah di surga ya barulah kita mau hidup kudus. Oh enggak, ya bukan seperti itu adik-adik. Bahwa
setiap kita, sekali lagi, orang yang sudah dipanggil, sudah percaya, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu harus hidup di dalam kekudusan. Nah, sekarang mungkin adik-adik tanya, Pak Fama atau Om Fama, kekudusan itu apa sih? Ya, kita mau belajar ya. Simak baik-baik. Nah, ini. Apa yang dimaksud dengan kekudusan? Oke. Anu, sing sapa aku. Nah, aku ora sing sapa kowe. Ya, oke. Ada yang terbuka mic-nya ya. Itu hiburan. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan kekudusan? Kekudusan itu adalah berada dalam keadaan murni, ya. Orang yang kudus berarti dia adalah orang yang sudah dimurnikan. Ada yang pernah lihat ini apa? Misalnya maminya masak di dapur, maminya kalau mau masak gulai suka beli kalau nggak kara, santan sasa, atau mungkin ada kelapa yang sudah diambil sarinya, diambil santannya, jadi benar-benar murni gitu, nggak ada campurannya. Jadi itu benar-benar dipres, ya diparut dulu kelapanya yang sudah tua, kemudian dipres, kemudian timbullah sari-sarinya. Jadi yang didapati itu adalah kemurniannya. Sehingga ketika nanti mamimu masak, maka masakan gulainya atau apapun itu juga akan terasa sangat nikmat rasanya. Nah, jadi kehidupan kita ya di dalam Tuhan ingin seperti itu. Tuhan ingin kita kudus, artinya kita murni seperti kelapa tadi. Nggak ada campurannya. Kita tuh nggak bisa bercampur dengan antara dunia dengan kita juga bercampur dengan kehidupan yang suci di hadapan Tuhan. Nggak bisa. Karena apa? Kita sudah dipisahkan oleh Tuhan. Jadi dengar adik-adik, dengar baik-baik. Ketika kamu percaya Yesus dan Yesus sudah mati bagimu, dia sudah bangkit memberikan kamu keselamatan, artinya kamu bukan lagi milik dunia. Katakan amin. Kamu sepenuhnya milik Tuhan Yesus. Makanya kamu dipisahkan oleh Tuhan Yesus supaya apa? Supaya kamu berbeda dengan orang-orang dunia walaupun kamu masih hidup di dalam dunia. Ya. Jadi kita ini murni ya oleh karena Yesus sudah menebus kita. Nah, kemudian apa yang dimaksud berikutnya dengan kekudusan kalau dalam bahasa aslinya? Di dalam Alkitab itu ada kita harus tahu juga ada bahasa Aram, ada bahasa Ibrani, ada bahasa Yunani. Ya kalau dari bahasa Perjanjian Lama itu biasanya pakai bahasa Ibrani ya. Kudus itu ya kata kudus itu dituliskan sebagai kados. Artinya kita tuh naik lebih tinggi daripada orang-orang biasa yang tidak percaya. Ya, kalau misalnya di perguruan silat, wah, misalnya Cynthia dia ikut karate, ya kan? Karate itu ada sabuk-sabuknya, ya kan? Saya enggak tahu sabuk apa yang paling tinggi, tapi biasanya sabuk yang nggak tahu ya apa lebih tinggi mana, sabuk hitam atau sabuk merah nggak tahu ya. Tapi ya di dalam dunia persilatan itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kita itu jauh di atas orang-orang ya yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kamu harus menunjukkan bahwa kamu itu berbeda dengan dunia. Nah, itu arti kekudusan yang berikutnya. Kemudian apa lagi? Wes, tadi adalah bahasa Ibrani, sekarang adalah bahasa Inggris. Coba bayangin. Ya, cut above. Wow, keren ya. Kita sekarang main-main bahasa Ibrani dengan bahasa Inggris nih. Anak-anak tunas zaman now gitu loh, ya kan? Nah, di atas rata-rata dalam bahasa Inggris juga dituliskan kudus adalah cut above. Artinya di atas rata-rata. Jadi kamu dan saya itu berbeda, nggak bisa disamakan. Kita punya sesuatu hal yang jauh lebih daripada orang-orang yang belum percaya di luar sana. Maksud orang yang belum percaya itu apa? Orang yang belum menerima Yesus. Atau orang yang sudah agama Kristen, tapi belum sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah orang yang belum percaya. Nah, jadi intinya apa kesimpulannya? Yang dimaksud dengan kekudusan itu. Jadi kekudusan itu adalah panggilan kamu dan saya untuk naik ke standarnya Tuhan. Ya, artinya apa? Tuhan mau kamu dan saya hidup sebagaimana Tuhan hidup. Sebagaimana Tuhan berpikir. Ya. Kalau kamu ingin tahu bagaimana cara Tuhan berpikir dan bagaimana cara Tuhan hidup, baca keempat Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
Di situ sudah jelas ya, Tuhan yaitu Yesus Kristus yang menjadi manusia itu memberikan teladan kepada kita. Bagaimana arti hidup kudus itu. Jadi apa ya tindakan yang dilakukan Yesus selama dia melayani, selama dia hidup di dunia, kemudian pikirannya seperti apa, ya hidupnya seperti apa, itulah contoh teladan yang harus kita ikuti sebagai anak-anak Tuhan. Karena apa? Kita pengikut dia, kita pengikut Yesus. Kalau kamu pengikut Yesus, maka kita harus ikuti teladan hidupnya, panggilannya, cara dia berpikir, cara dia hidup, cara dia melayani, harus seperti itu. Makanya kita dikatakan punya standar ya yang lebih. Kalau orang dunia hanya segini, tapi anak Tuhan harus jauh melebihinya. Amin. Ya, haleluya. Oke, yang berikutnya. Nah, mengapa hidup dalam kekudusan itu penting? Nah, ini ya. Mengapa hidup dalam kekudusan itu penting? Yang pertama, karena Allah dan sorga tempat kediamannya itu suci dan kudus. Ini Om Fama mau nanya nih. Kalau kamu tidak hidup kudus, kira-kira kamu bisa tidak masuk ke sorganya yang kudus? Coba bayangin. Kira-kira bisa nggak? Siapa yang mau jawab? Halo? Ada yang mau jawab? Tuh firman Tuhannya tuh. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu. Ini kata siapa? Ini kata Tuhan Yesus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi, mengapa hidup di dalam kekudusan itu penting dan harus? Karena yang pertama, Allah yang kamu sembah adalah Allah yang kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu kan nggak selamanya di dunia, benar nggak? Siapa yang mau selamanya di dunia angkat tangan? Kalau saya ogah, dunia mumet, ada corona. Nggak mau saya. Ya. Udah itu apa lagi di dunia itu mesti apa? Sekolah, ya kan? Dari TK, makan playgroup, sampai kuliah, tujuannya apa? Untuk cari hepeng, ya. Cuan, cari cuan. Tujuannya apa? Supaya hidup sukses, ya kan? Tujuannya apa lagi? Supaya bisa beli ini, beli itu, katanya begitu. Tapi sekali kena sakit, ya sekali mati nggak dibawa, ya kan? Nggak dibawa sama sekali, ya. Ada orang yang bekerja keras, harus sekolah ini dan itu untuk mencapai atau untuk mendapatkan uang yang banyak, ya. Tetapi itu tidak menjamin, itu tidak memberikan kebahagiaan, ya. Karena dunia ini sekali lagi bukan milik kita lagi, tetapi dunia ini sudah miliknya iblis. Kenapa? Karena iblis sudah menguasai dunia ini, makanya tidak anak-anak Tuhan banyak yang jatuh. Kenapa? Karena digoda oleh iblis dan membuka celah. Ya, kalau saya ogah, rumah saya di sorga. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kamu yakin rumahmu di sorga, sorga menurut pendapatmu seperti apa? Apakah ada dosa di dalamnya? Ayo, ada enggak? Siti-siti siti-siti aja Pak Fama. Bohong-bohong kecil kok, enggak apa-apa di sorga kayaknya bohong kecil enggak apa-apa. Ya, atau apa ya? Di sorga itu marah-marah dikit enggak apa-apa lah. Wajar kan, Tuhan juga ngerti kita masih manusia. Halo. Enggak bisa. Yang namanya sorga itu tempatnya kudus karena itu adalah tempat tinggal Allah. Makanya yang masuk ke dalam sorga itu harus kudus. Makanya sekali lagi penting bahwa kamu sebagai anak-anak Tuhan harus menjaga hidupmu di dalam kekudusan supaya kita layak masuk ke dalam sorga. Ya. Oke, yang berikutnya. Tidak ada seorang pun, nah ini yang tadi, yang akan melihat Allah tanpa kekudusan. Ih, ngeri ya. Om Fama ini kayaknya hanya ngarang, mana ada ayat itu Om Fama. Om Fama tuh jangan jadi pembohong lah. Loh, enggak bohong. Ini ayatnya. Nah, itu dia. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Hidup damai dengan semua orang. Dan, coba perhatikan. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Allah. Aduh, ngeri ya. Halo? Halo, 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 halo. Gimana
Adik-adik, teman-teman, ini firman Tuhan yang tegas nih. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Allah. Aduh, kalau kita tidak bisa melihat Allah, kita mau lari kemana lagi adik-adik? Rupanya Allah itu berkenan datang, menunjukkan pribadinya, bahkan membuka surganya, hanya ketika kita didapatinya sebagai seorang pribadi yang hidup di dalam kekudusan. Waduh, gimana ini Om Fama, tiap hari saya berbuat dosa ini. Padahal saya sudah percaya, sudah terima Yesus. Wah, ini berat kayaknya untuk masuk surga ini. Berat kayaknya untuk mengikuti Yesus ini. Bagaimana dong? Ya, namanya juga manusia, masih ada ya kesalahan, masih ada berbuat dosa. Kadang marah, kadang sakit hati, kadang melawan orang tua, kadang ya ibadah juga nggak bener, ya apalagi ibadah online, main game, main HP, buka sosial media, ya malah ketawa-ketawa, tidak mendengarkan firman Tuhan. Oh, itu kan dosa semua, Om Fama. Oh, berarti kami semua tidak layak dong. Bagaimana ini? Ya, dan kami pun tidak mampu. Halo. Kalau kamu sudah dipanggil menjadi anak-anak yang dikuduskan, dikadoskan oleh Tuhan, maka dengar baik-baik. Setiap kita yang ada di dalam dunia pasti melakukan dosa, termasuk Om Fama sebagai hamba Tuhan. Tidak ada satupun orang yang tidak berbuat dosa. Tidak. Setiap hari pasti ada dosa yang kita lakukan. Tapi yang menjadi perbedaannya adalah kita itu tidak menikmati dosa itu. Kita itu ada penyesalan, ada rasa ingin bertobat ketika kita melakukan suatu dosa yang kita lakukan sengaja atau tidak sengaja. Bahkan anak yang sudah dikuduskan itu akan mau ya menjauhkan dirinya dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Kalau temennya nawarin merokok, oh sorry, aku enggak mau. Peduli amat teman-teman mau ninggalin aku, peduli amat teman-teman mau ngejek, ngebully aku gara-gara aku tidak bergaul yang tidak dengan mereka. Yang penting aku punya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkanku. Nah, itu contoh daripada anak yang menjaga kekudusannya. Oke, kita semua pasti sering melakukan dosa, tapi jangan takut. Anak yang sudah dalam kekudusan Tuhan, ya walaupun dia berbuat dosa, tapi Tuhan dengan Roh Kudusnya akan terus mengingatkan sampai kita benar-benar bertobat dan kita tidak mengulang lagi kesalahan yang sama, dan pasti akan menjauhkan dari hal-hal yang membawa kita kepada dosa, kedagingan, hawa nafsu dan segala macamnya ya. Oke, berikutnya. Nah, ini. Sekarang pertanyaannya bagaimana hidup di dalam kekudusan? Yang pertama, hidup di dalam kekudusan itu berarti hidup dalam takut dan hormat akan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 28 berkata, "Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan apa? Dengan hormat dan takut." Nah ini. Jadi ketika kamu sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dikuduskan, kamu datang beribadah kepada Tuhan, kalau kamu benar-benar mencintai Tuhan dan kamu benar-benar menghormati Dia, maka kamu akan, ketika kamu datang kepada Tuhan itu, kamu akan benar-benar fokus di hadapannya. Makanya di awal tadi kenapa Om Fama katakan kepada kalian, ayo on cam semua. Kenapa? Karena belum tentu kalian hadir di Zoom ini, tapi kalian ibadah loh, benar. Karena hanya Tuhan yang tahu apa yang kalian lakukan, apalagi yang tidak buka kamera. Ya, mungkin kalian sedang selonjor, ketawa-ketawa, sedang main HP, ya. Mungkin kalian sedang makan, bahkan tidur-tiduran. Bahkan mungkin kalian tinggalkan HP itu, entah kalian sedang ngapain. Oh, hati-hati. Itu artinya kalian sedang tidak menghormati Tuhan dan tidak ada rasa takut kepada Tuhan. Ya. Kalau kalian benar-benar sayang sama Tuhan dan kalian menunjukkan bahwa kalian adalah orang-orang yang sudah ditebus dan kalian hidup di dalam kekudusan, maka ketika ibadah, Tuhan aku takut. Ya, takut dalam arti apa? Aku menghormati Engkau Tuhan. Ya, presiden saja ketika datang kita bisa benar-benar terbungkuk di hadapannya, apalagi ini raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini, bahkan yang menciptakan kamu. Masakan kita tidak ada hormat dan rasa takut kepada Dia?
Jadi ini penting. Kalau kamu mau benar-benar hidup kudus, maka kamu harus belajar untuk takut dan menghormati Tuhan. Takut itu bukan berarti Tuhan itu seolah-olah jahat banget atau galak banget gitu. Ya, seakan-akan kita benar-benar ketakutan secara emosi kita, psikis kita. Bukan seperti itu. Tapi takut akan Tuhan, kamu tuh benar-benar hormat kepada Dia, mencintai Dia, dan mau duduk diam mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan yang disampaikan. Itu artinya kamu takut akan Tuhan. Dan disitulah kamu bisa menjaga kekudusanmu. Yang berikutnya, ini contohnya nih. Nah ini, ada. Ini siapa nih yang sedang main nih? Yang on cam, ada yang sedang main game? Atau lihat HP? Kalau lihat HP sedang mendengarkan firman Tuhan, it's okay ya. Tapi kalau hal-hal lain, waduh, ini yang sering terjadi nih. Ya, lihat. Ini muka yang cowok begitu seneng gitu kan. Wah, entah ngelihat apa nih, main game atau apa itu kan di sosial media, chatting-chattingan itu. Yang cewek juga lihat. Waduh itu. Entah apa itu yang sedang diperbuat. Ada aplikasi reface itu mungkin ya. Ngelihat temennya yang foto nyanyi-nyanyi gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Coba kalian jujur deh. Kalian sering nggak ngelakuin ini? Ketika ibadah kalian nggak fokus sama Tuhan, kalian nggak hormati Tuhan. Yang kalian lakukan adalah menghabiskan waktumu dengan HP, sehingga HP itu menjadi berhala buatmu. Tahu arti berhala nggak? Berhala itu artinya kamu menduakan Tuhan. Kamu punya Tuhan yang lain selain Tuhan Yesus. Kamu lebih terikat dengan Tuhan itu. Dan segala sesuatu yang kamu miliki, hati-hati, itu bisa menjadi berhala buatmu. Sedangkan firman Tuhan di dalam perintahnya, ke-10 perintah Tuhan, salah satunya apa? Jangan ada Allah lain di hadapanmu selain Tuhan Allah, selain Yesus Kristus. Kalau ada berarti kita sedang menduakan Tuhan. Apalagi ketika kita sedang ibadah, kita main HP, kita tidak konsentrasi, nggak fokus sama Tuhan, berarti kita sedang memberhalakan hal-hal lain, mentuhankan hal-hal lain selain Tuhan kita Yesus Kristus. Om Fama tegas, karena Om Fama sayang sama kalian. Ngapain baik-baik? Aduh, ayo, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa, enggak. Terus binasa. Wah, Om Fama nanti ditanya sama Tuhan Yesus, kamu kok biarkan si Anu masuk surga enggak diingetin? Masuk neraka enggak diingetin? Om Fama yang kena mening juga tegas, tapi untuk kebaikan kalian. Kenapa? Karena Yesus mengasihi kalian. Ya, ingat, hari-hari ini kalian harus lebih cari Yesus. Kalian harus lebih sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Virus corona ini menunjukkan apa? Bahwa hidup manusia di dunia ini sementara saja dan fana. Tahu fana? Fana itu kayaknya sia-sia gitu. Tidak ada artinya. Kamu mau cari apa di dunia ini, punya apa, punya gadget, dalam sekejap bisa Tuhan habiskan itu. Baru virus corona loh. Seluruh dunia udah goncang. Baru virus corona itu yang belum seberapa. Banyak jutaan orang sudah mati di seluruh dunia. Di Indonesia sudah ratusan ribu orang meninggal akibat virus corona. Artinya apa? Hidup manusia itu kayaknya enggak ada artinya kalau bukan untuk Tuhan. Makanya kalian semenjak kecil Om Fama ingetin. Cari Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena kamu tidak akan pernah rugi ketika kamu mencari Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati, menolong, bahkan memberikan jaminan kepada kamu akan masa depanmu, bahkan masa depan di sorga nanti Tuhan berikan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Oke, yang berikutnya. Nah ini ada cewek tuh, ada yang sungguh-sungguh, ada yang satu lagi ngapain tuh? Ada yang barusan begitu? Ya. Apakah itu menghormati Tuhan? Coba cara dia beribadah, ya kan? Semau-maunya, ya. Selonjoran, kaki diangkat, kepala di bawah, kaki di atas. Aduh, ampun dah. Sambil makan, ya kan? Coba, ini contoh menghormati Tuhan enggak? Enggak kan? Kita harus perbaharui ya. Kalau kita mau dikuduskan dan kita hidup di dalam kekudusan, maka ekspresi kita, cara kita beribadah walaupun online di rumah, kita akan tetap sopan dan menghargai dan menghormati Tuhan. Ya. Nah, kemudian berikutnya. Yang berikutnya adalah yang kedua,
belajar firman Tuhan. Nah, firman Tuhannya di dalam 2 Timotius nih. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau kamu mau hidup di dalam kekudusan, maka kamu harus belajar terus mencintai firman Tuhan. Makan makanan rohani. Ya, seperti gambar ini nih. Waduh. Siapa yang di rumahnya makannya kayak gini? Itu Ci Elis tuh waktu masih tunas tuh makannya kayak gini dia. Makanya rambutnya lurus begitu kan. Ya rebutan sama kokonya. Wah, lihat ini makan spaghetti nih. Wah, aduh. Coba bayangin ini anak-anak ini kayaknya lapar banget ya. Sampai ketika maminya sodorin spaghetti, mereka rebutan sampai itu spaghetti masuk ke dalam mulutnya. Waduh, sampai sumpek gitu. Coba bayangin. Nah, gambaran ini sebenarnya apa sih yang mau Om Fama jelasin? Bahwa kamu itu sebagai anak-anak tunas harus harus mencintai firman dan harus belajar untuk terus makan makanan rohani melalui firman itu. Kamu harus punya rasa lapar. Ya. Bagaimana perasaan lapar itu kan ingin makan ya. Ya, misalnya udah siang kayak gini, bentar lagi mau makan siang kan lapar banget itu kan. Aduh, udah ngebayangin makan daging yang digoreng mami atau yang dipesen via Gojek atau Grab. Udah ngebayangin itu, aduh, udah lapar banget. Jadi sekali disuguhin setelah ibadah tunas, waduh, tanpa dikunyah langsung ditelan. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita mencintai firman, ketika kita lapar terhadap firman, ya, gambaran seperti ini juga yang Tuhan inginkan. Jadi kita setiap hari itu punya rasa lapar, ingin terus makan atau mengkonsumsi firman Tuhan, ingin terus diperbaharui oleh firman Tuhan, ingin terus dipenuhi oleh firman Tuhan. Tapi hati-hati, jangan kamu lapar ya dan mengkonsumsi makanan-makanan yang berbahaya. Ya, itu akan merusak tubuhmu. Ya, kalau secara rohani itu akan merusak tubuh rohanimu, ya. Tetapi makanlah firman Tuhan. Buatlah dirimu lapar terus akan firman Tuhan dan tidak pernah puas sampai benar-benar kamu bisa mengalami pribadi Tuhan di dalam hidupmu. Ya. Nah, ini firman Tuhan itu adalah makanan rohani yang baik bagi pertumbuhan iman kita. Nah, berikutnya, yang ketiga, memperbaharui pikiran kita dengan firman. Kenapa harus diperbaharui? Ini firman Tuhan katakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk hidup di dalam kekudusan, maka kamu harus memperbaharui pikiranmu. Kenapa harus diperbaharui? Karena ini gambarnya. Nah, hidup kita itu seperti ini. Jadi pikiran kita ini, pikiran itu kan ada di dalam otak kita ya. Tapi pikiran itu sebenarnya berasal dari dalam hati kita. Coba perhatikan gambar ini. Di dalam gambar ini banyak sekali dosa-dosa. Ada kenajisan, ada kesombongan di situ. Ada kekotoran. Ini kura-kura ini melambangkan malas. Ini ada harimau. Sebelah kiri bawah. Itu melambangkan apa? Amarah, emosi. Ada babi, kotor, jorok. Ya, hal-hal yang kotor masuk ke dalam pikiran dan hatinya. Ada merak. Oh, yang sombong itu merak, sorry. Sombong, merak. Kemudian ada apa ini? Domba. Domba itu apa? Suka membangkang, pemberontak. Ya, ada ular, licik, pembohong, ya, dan segala macamnya. Ini di tengah ini ada mata rohani kita, coba lihat. Mata rohani kita itu sedih, terlihat gelap. Kenapa? Karena yang duduk di dalam hati kita itu siapa? Iblis. Coba lihat, ngeri kan? Iblis. Kenapa hatinya dipenuhi dengan dosa, hatinya menjadi gelap? Kenapa? Dia meninggalkan, di samping kanan kiri orang ini di atas ada apa? Ada salib, ada Alkitab, ada Roh Kudus. Dia tinggalkan itu. Dia tidak memenuhi hatinya dengan apa? Dia tidak memenuhi hatinya dengan Roh Kudus. Dia tidak memenuhi hatinya dengan firman Tuhan. Dia tidak memenuhi hatinya dengan Yesus Kristus. Sehingga yang bertahta di dalam hatinya adalah iblis. Dan otomatis gelaplah hatinya. Makanya tadi firman Tuhan yang ketiga, poin yang ketiga adalah kita harus memperbaharui pikiran dan hati kita itu dengan firman Tuhan. Kenapa? Kalau kita perbaharui pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan, maka inilah yang akan terjadi. Nah, ini. Gambar yang sebelah kiri,
Ini orang ini sudah mulai terbuka nih. Ketika dia dengerin firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Om Fama, anak ini atau orang ini terbuka. Dia mulai mau membaca firman. Kemudian dia mulai berdoa, Tuhan, aku orang berdosa, ampuni dosaku. Aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan kemudian Roh Kudus mulai mau menerangi hatinya. Dan apa yang terjadi? Gambar sebelah kiri, coba kita lihat. Iblis yang tadi duduk, itu mulai kepanasan, lari. Ular kepanasan, lari. Harimau, babi, kemudian apa? Merak. Ya, semua dosa-dosa yang ada dalam hatinya mulai keluar. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi tempat untuk mereka. Kenapa? Diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, diterangi oleh Roh Kudus, diterangi oleh Yesus Kristus sebagai kebenaran. Maka apa yang terjadi? Lihat gambar yang di sebelah kanan. Gambar di sebelah kanan, akhirnya apa yang terjadi? Wah, sekarang yang bertahta di dalam hatinya siapa? Yaitu firman Allah. Kemudian yang duduk di dalam hatinya itu Yesus Kristus menjadi raja yang hidup di dalam hatinya. Kemudian ada Roh Kudus yang senantiasa memimpin kehidupannya. Kekotorannya, kenajisannya, dosa-dosanya mana? Semuanya ada di luar dirinya. Ada di luar hatinya. Artinya apa? Ketika kamu mencintai firman Tuhan, dan kamu terus membaca firman Tuhan, perhatikan baik-baik. Semua dosa-dosamu itu akan disingkirkan, akan diampuni oleh Tuhan. Maka hatimu akan disucikan. Sehitam apapun dosamu, semerah apapun dosamu, firman Tuhan berkata, darah Yesus, kuasa Tuhan Yesus akan menyucikan kamu, sehingga kamu menjadi kudus dan menjadi suci. Ketika kamu membuka dirimu untuk firman Tuhan dan untuk Yesus masuk ke dalam dirimu. Jadi ini yang harus kamu lakukan teman-teman, adik-adik. Ya, kalau kamu mau kudus, hidupmu suci, maka cintailah firman, cintailah Yesus Kristus, dan minta tuntunan Roh Kudus untuk senantiasa menuntun di dalam kehidupanmu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat. Yang keempat itu adalah fokus pada karakter Tuhan. Ya. Nah, karakter dan kasih karunia Tuhan itu memampukan kita untuk hidup kudus. Kenapa? Karakter itu kan berbicara tentang sikap hidup kita, gaya hidup kita. Ya, karakter Tuhan itu seperti apa ya? Seperti yang Om Fama tadi sampaikan di awal. Kamu baca di dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di situ jelas sekali Yesus sebagai Tuhan kita menunjukkan karakternya, sikap hidupnya, gaya hidupnya apa. Ya, nah, gambarnya ada, sebentar. Nah, Om Fama percepat saja. Nah, ini salah satu contoh yang sederhana. Ini orangnya sedang apa coba? Ada orang yang jatuh, temannya kemudian ditolong. Ya, Yesus di dalam firman Tuhan apa yang sering dia lakukan? Yesus juga melakukan hal yang sama, dia memberikan teladan kepada kita. Ketika ada orang buta yang tidak bisa melihat, orang lumpuh, orang yang penyakit kusta, orang yang 12 tahun sakit darahan, ya, ada orang yang mati bahkan dibangkitkan. Karena Yesus punya belas kasihan, maka dia mendoakan orang-orang yang sakit itu, dan kemudian orang sakit itu menerima kuasa Tuhan, menerima mujizat Tuhan, ya, sehingga mereka mengalami kesembuhan. Yesus menunjukkan apa? Mengajarkan apa kepada kita? Bahwa orang yang hidup di dalam kekudusan adalah pasti orang yang mengikuti karakter Kristus. Ya, salah satunya adalah mau berbuat baik kepada setiap orang. Jadi kamu tuh bukan hanya berbuat baik kepada orang tuamu saja yang mengasihi kamu, tapi kepada setiap orang yang membutuhkan pertolonganmu. Kenapa? Karena itu yang dicontohkan Yesus. Itu karakter Yesus. Ya, karakter anak Tuhan yang dikuduskan adalah dia mau menolong. Ya, kalau tidak punya apa-apa yang bisa diberikan, kita bisa berdoa. Kita bisa rangkul dia, kita bisa hibur dia dengan kata-kata kita. Benar kan? Ya, atau kalau kita punya sesuatu, kita berikan kepada dia. Ya, kamu punya kelebihan atau apapun, berikan sama dia ketika dia membutuhkan pertolongan. Jadi tunjukkan, ya, bahwa kamu adalah anak yang telah dikuduskan dengan cara menunjukkan belas kasihan, menolong orang-orang atau teman-teman yang sedang membutuhkan. Itu contoh yang sederhana. Kemudian ini juga karakter yang ditunjukkan oleh Yesus dalam firman Tuhan apa? Ya, ini dialognya apa? Mereka tadinya bermusuhan, akhirnya mereka saling memaafkan. Jadi karakter Kristus yang berikutnya yang harus diteladani sebagai anak-anak Tuhan yang dikuduskan adalah kamu harus belajar mengampuni.
belajar memaafkan. Jangan pernah menyimpan sakit hati di dalam hatimu. Karena sakit hati itu akan mencemari hatimu. Sakit hati akan mendatangkan dosa-dosa lain dalam hidupmu. Sehingga hidupmu nanti seperti gambar tadi. Penuh dengan binatang-binatang tadi. Gelap. Kenapa? Yesus tidak mau datang, Yesus tidak mau tinggal. Kenapa? Ada sampah. Dan Yesus tidak mau sampah itu ada di situ. Harus keluar dulu. Makanya jangan kita menyimpan sakit hati, akar pahit, kebencian terhadap siapapun. Tapi kita belajar untuk mengampuni, melepaskan pengampunan, ya, meminta maaf kalau kita salah, ya, dan itu tidak akan pernah merugikan diri kita sendiri. Itu karakter Kristus, ya. Kemudian yang berikutnya yang terakhir. Ya. Yang kelima, mempunyai persekutuan atau komunitas dengan orang percaya. Firman Tuhannya mana? Yaitu di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 berkata seperti ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Apa ini? Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan mendekat itu artinya apa? Akhir zaman. Sebentar lagi Yesus mau datang yang kedua kali. Kalau Yesus sudah datang yang kedua kali, artinya apa? This is the end of the world. Ini adalah akhir dunia. Ya, akhir dari segala sesuatu. Dan tanda-tandanya sudah ada. Salah satu tandanya yang sedang kita alami sekarang. Bahwa Yesus akan datang sebentar lagi. Makanya, kamu anak-anak Tunas 1, 2, 3, dengar baik-baik. Kita punya komcil. Kita punya ibadah. Om Fama mau ingetin, kalian harus ikut komcil. Firman Tuhan katakan jangan jauhkan dirimu dari persekutuan. Komcil adalah persekutuan. Ibadah di gereja, kalau nanti kita sudah ada kesempatan untuk bisa beribadah di gereja secara offline, kalian harus datang. Cari Tuhan, bukan cari Kak Cynthia, bukan cari Om Fama, bukan cari Kak Stefani, bukan cari Kak Amel, bukan itu yang kamu cari. Tapi kamu harus cari Tuhan. Karena hari ini Tuhan sudah semakin dekat. Dan kamu harus semakin dekat kepada Tuhan. Makanya kalau nanti diundang komcil oleh kakak-kakak pembina, halo, responi. Selama ini komcil, Om Fama dengar 4 orang, 3 orang, padahal Tunas itu begitu banyak. Tapi kalau kalian diberikan waktu untuk disuruh main Facebook, main game, nonton film, berjam-jam bisa kalian habiskan. Om Fama sedih sekali. Untuk hal dunia kalian bisa berkorban. Tapi untuk Tuhan kalian tidak mau berkorban. Sedangkan Yesus sudah berkorban buat kalian. Dia mati buat kalian. Dia harus turun ke sorga. Memberikan nyawanya. Supaya kalian selamat. Tidak masuk ke neraka. Tapi kalian memberikan yang tidak baik kepada Tuhan. Bagaimana perasaan Tuhan yang telah berkorban buat kalian? Maaf ya adik-adik. Om Fama begitu keras. Karena Roh Kudus ingatkan untuk menegaskan ini. Cari Tuhan. Kalau nanti kakak-kakak pembina mengundang kalian untuk komcil, datang, ikuti, setia. Di situ kalian akan mendapatkan sesuatu firman yang akan membuat kalian semakin mencintai Tuhan. Yang akan membuat kalian semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga kamu nanti akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Bukan pribadi yang lemah. Karena tantangan ke depan ini dengar baik-baik tidak semakin mudah. Tantangan kalian ke depan zaman kalian ini akan semakin ngeri. Firman Tuhan dalam Efesus katakan apa? Hari-hari ini jahat. Hari-hari itu tidak akan semakin baik, semakin jahat. Jadi kalau kamu tidak kuat di dalam Tuhan, kamu akan hancur. Kamu akan tergerus. Dan yang paling mengerikan kamu bisa binasa. Jadi Om Fama bukan nakut-nakutin. Tetapi ini adalah hal yang serius yang nggak kita bisa main-main lagi. Hari-hari ini kita harus mencari Tuhan. Jadi bagi teman-teman yang belum bergabung di acara di ibadah kita, coba teman-teman yang lain ingetin teman-teman yang lain supaya bergabung. Ya. Dan buat teman-teman yang dari kelas 6 SD sudah naik kelas 1 SMP, welcome. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kita di sini. Ya. Maaf, belum ada penyambutan karena kita masih dibatasi oleh pandemi. Tapi nanti satu saat, ketika nanti sudah kita bisa ketemu,
kita akan adakan penyambutan khusus buat kalian. Ya, welcome. Ya, di ibadah tunas. Tetap semangat kalian untuk mencari kehendak Tuhan. Ya, jadi seperti itu firman Tuhan, adik-adik. Ya, jadi jangan bilang nanti, Om Fama ini galak banget, rupanya aslinya galak nih. Bukan ya. Tapi karena Om Fama mengasihi kalian. Because Jesus love you. Dan Tuhan tidak mau kalian binasa. Justru Tuhan mau kalian menjadi anak-anak yang kuat. Yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan mengalami pertumbuhan iman. Oke? Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh hamba-Mu sampaikan. Tuhan, kami diingatkan bahwa kami harus hidup di dalam kekudusan. Karena tidak ada satupun orang yang akan melihat Tuhan kalau kami tidak hidup kudus. Bahkan sorga-Mu, tempat tinggal-Mu adalah kudus dan Engkau sendiri kudus. Memang secara manusia tidak mudah, sulit. Karena ada banyak godaan, ada banyak tantangan. Apalagi teknologi zaman sekarang. Seringkali handphone lebih kami cintai. Segala konten-kontennya lebih kami cintai. Aplikasinya kami cintai. Dibandingkan kami membaca firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kami tahu sebentar lagi Engkau sudah akan datang ke dunia ini. Dunia ini semakin tua Tuhan. Dan akan tiba harinya di mana kedatangan Tuhan akan datang. Oleh karena itu biarlah kami semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Dan kami mau ikut komcil, kami mau ikut ibadah. Tujuannya supaya kami bisa mengenal Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Om Fama telah selesai berbicara. Tetapi bila Roh Kudus-Mu senantiasa tidak pernah berhenti untuk terus berbicara dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama ucapkan amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, jadi terima kasih ya Pak Fama buat firman-Nya. Teguran yang keras mau buat kita itu semangat, mau buat kita itu lebih dekat sama Tuhan. Nah, menurut adik-adik berarti pentingkah kita hidup kudus? Coba yang boleh di-unmute dulu ngomong penting apa enggak nih? Penting enggak? Penting, Kak. Penting ya. Sorry. Kalau penting berarti kita harus latih diri kita. Nah, latih kalau misalnya males, ayo semangat, bangkit. Kalau misalnya bangun tidur, perlu renungan, datang sama Tuhan, nih ngantuk nih, ayo bangkit gitu ya. Nah, kita mau lihat pengumumannya. Persembahannya, pengumuman. Persembahannya nih bisa di-scan QR code. Buat adik-adik ya, persembahan kas gereja. Kemudian ada persembahan perluasan lahan gereja. Dan persembahan persepuluhan. Terus next. Nah, wah banyak juga yang ulang tahun nih. Dari Tunas 1 ada Reynald Calvin Susanto. Ada datang? Oh ya datang ya. Ada datang. Aurelia Chelsea Immanuel. Datang juga enggak? Sama Kevin Christian Riyad Maja. Kakak ucapin selamat ulang tahun, Tuhan berkati buat adik-adik yang ulang tahun. Atau mungkin nih ada yang kelas 6 naik ke Tunas 1, terus belum dicantumin. Ya kalau ada, kakak ucapin selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Monggo. Oke, adik-adik. Untuk hari ini, dari kelas 6, jadi adik-adik dari kelas 6 itu sudah ikut bergabung bersama kita. Tadi seperti yang diucapkan Pak Fama, jadi mulai hari ini,
adik-adik yang dari kelas 6 yang sudah naik ke kelas 1, sudah bergabung bersama kita di ibadah hari ini. Ada beberapa orang, boleh nggak kita kenalan dulu Pak Fama? Sama beberapa orang ini. Boleh ya? Coba yuk ngaku yuk yang kelas 6 ke kelas 1 yang barusan naik. Siapa aja? Sebentar, aku tadi ada lihat. Ada Eleona. Kenalan dulu yuk. Bisa di-unmute dulu. Ada Eleona. Nanti kalau kenalan ucapin nama sama dari Cipto berapa gitu ya. Cipto 1, 2 atau 3 gitu ya. Ya. Halo, namaku Eleona. Aku dari Cipto 2. Oke. Selamat datang Eleona, Tuhan berkati. Oke, selanjutnya ada siapa lagi nih? Samuel ya? Samuel. Kenalan yuk. Iya, Kak. Sama dari kelompok berapa? Nama saya Samuel dari Cipto 2, Kak. Oke. Halo, Selamat datang Samuel, Tuhan berkati. Selanjutnya ada siapa lagi ya? Kenzi. Nev. Boleh kenalan yuk. Halo, nama saya Kenzi dari Cipto 1. Salam Kenzi, selamat datang. God bless you. Selanjutnya ada siapa lagi ya? Fani. Fani. Di sini aja, di sini aja. Ya, sini aja. Ini. Ayo, Fan. Silakan. Halo. Nama saya Fani dari Cipto 2. Oke. Selamat datang Fani, God bless you. Lalu ada siapa lagi ya? Ada yang belum kah? Josia, Josia. Josia dan Leon. Nama saya Josia dari Cipto 2. Selamat datang Josia, God bless you. Leon juga ya? Dan ya? Nama saya Leon dari Cipto 2. Ya, selamat datang Leon dan Josia, God bless you all. Lalu ada lagi enggak ya? Ada yang belum kah? Oh ini. Juju, Juju bener ya? Juju, Jonathan, Iya, kayaknya Jonathan. ya kan? Bener nggak sih? Jonathan. Daniel itu juga tunas 1 atau 2 ya? Lupa aku. Kita baru itu. Siapa sih? Daniel. Benar. Ayo Jonathan, suaranya. Iya, saya dengar nih. Oke. Welcome ya Jonathan, God bless you. Suaranya enggak kedengaran Jo. Mungkin ada problem di mic-mu. Iya, nggak dengar. Jadi unmute padahal. Oke, selamat datang ya Jo. Bisa di next dulu. Yang lain ada Daniel ya Ci Ame. Daniel. Daniel. Boleh Daniel? Kita kenalan dulu. Halo,
Halo, perkenalkan saya Daniel dari Cipto 2. Selamat datang Daniel, Tuhan memberkati. Oke. Ada lagi kah? Joseph Adrian kayaknya. Pak Adrian ya, Pak. Kalau yang Chelsea itu Chelsea yang Cipto, Celin kok Chelsea. Oh iya, Celin. Selin. Selin. Kak. Halo, saya Selin dari Cipto 1. Oke. Selamat datang, Selamat datang, Selin. God bless you. Ada lagi kah? Nathaniel nih? Nathaniel. Siapa ya? Namanya tuh sama-sama jadinya bingung. Bukan, Nathaniel tuh sudah kelas. Aku kelas 8. Ya, sudah. Niel udah kelas 8 tuh. Berarti udah semua ya? Oke, sudah. Sepertinya udah sih. Yang lain udah orang-orang lama nih. Oke, selamat datang ya teman-teman. Minggu depan bisa ikut ibadah kita lagi. Dan ada satu pengumuman lagi. Teman-teman yang dari barusan naik ini bisa mengisi data yang akan tak kirimin via chat ya. Nanti juga bakal ada di grup. Teman-teman bisa diisi ya datanya karena kita akan ada pembaruan data, jadi bisa diisi. Itu sudah dikirim di kolom chat ya. Jangan lupa diisi ya. Sebentar. Oke. Sudah, itu aja pengumuman dari saya. Pak Fama, adakah pengumuman tambahan? Ya, tidak ada ya. Jadi tetap semangat melayani Tuhan, mengikuti Tuhan ya, adik-adik. Jangan kendor ya. Di rumah harus semakin cari Tuhan dan mencintai Dia. Nah, oke, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Yuk kita akan sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami bersyukur kalau Tuhan boleh memberkati kami melalui pujian, penyembahan, dan juga firman, serta doa yang boleh kami panjatkan di hadapan Tuhan. Bapak kami serahkan semuanya, biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah memberikan waktu mereka, memberikan yang terbaik untuk melayani adik-adik. Kiranya Tuhan memberkati mereka sesuai dengan apa yang sudah mereka kerjakan untuk melayani Tuhan, diberkati dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap studi mereka, perkuliahan mereka. Kakak-kakak ini mengalami berkat-berkat Tuhan dan semakin dipertajam untuk bisa melayani Tuhan, memberikan karunia-Nya yang terbaik. Berdoa juga untuk adik-adik Tunas yang hadir hari ini. Tuhan berkati dari Tunas 1, 2, dan 3. Biarlah Tuhan memberikan kepintaran, kecerdasan bagi setiap kami, bahkan menjadikan kami anak-anak yang semakin mencintai Tuhan, menjadi anak-anak yang menjaga kekudusan hidup kami, hidup takut akan Tuhan, dan kami percaya ketika kami melakukannya, bahkan kami mau melayani Tuhan dan hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka kami percaya Tuhan Yesus sendiri yang akan menjamin hidup kami, bahkan sesuai dengan janji Tuhan, bahwa masa depan kami sungguh ada dan akan mengalami berkat Tuhan. Walaupun kami mungkin sekarang sedang bosan dengan keadaan, harus di rumah terus, tetapi kami percaya Roh Kudus menguatkan, menghiburkan, bahkan saat-saat ini biarlah melalui kami harus belajar di rumah dan menghabiskan waktu di rumah, kami boleh semakin mendekatkan diri dan semakin mencari Tuhan di dalam hidup kami. Teringat juga untuk teman-teman yang berulang tahun hari ini, yaitu Reynald, demikian juga Aurelia dan juga Kevin Christian. Berdoa di dalam nama Yesus kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan kecerdasan, kepintaran, menjadikan anak-anak yang takut akan Tuhan, hidup di dalam kekudusan Tuhan, bahkan biarlah mereka juga boleh memiliki masa depan yang baik, dan mereka juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati dan memberkati, dan di usia yang semakin Tuhan tambahkan, mereka juga semakin dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami berdoa
mengakhiri ibadah tunas kami, pertemukan kami kembali minggu depan dengan penuh ucapan syukur, dan juga teman-teman yang belum sempat hadir hari ini apa yang menjadi kendala mereka, kami percaya Tuhan juga akan tolong sehingga mereka juga minggu depan bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Dan biarlah sebentar kami ketika kami menerima berkat Tuhan, kami menerimanya dengan sukacita. Mari kita mempersiapkan hati kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu sekalian, dan dia memberikan engkau damai sejahtera yang dia berikan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Sampai ketemu minggu depan teman-teman. Ya, shalom. Halo. Berkati. God bless you. Thank you, Elis. Thank you, Tirza. Ini kan, HP-nya Mama.